Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat penting di masa depan kalian, yaitu perencanaan kalian di masa depan. Nah, itu tuh mau bertanya, dulu waktu kecil cita-cita kalian itu apa? Nah, ada yang dokter, ada yang polisi, ada yang tentara juga. Nah, apakah sekarang cita-cita kalian itu masih sama yang sekarang? Nah, oke, baik. Pasti di antara kalian itu ada yang berubah-ubah kan cita-citanya. Nah, itu adalah suatu bentuk perencanaan karir. Nah, itu tandanya karir itu itu bisa diubah, tapi kalau tidak direncanakan kita tuh akan bingung. Kita ini akan melangkah kita ini akan memilih karir ke depannya ini seperti apa. Nah, oke, baik. Ibu ada 2 LKPD yang kalian boleh isi. Nah, LKPD 1 itu membahas mengenai eksplorasi diri, minat, dan bakat. Nah, kalian itu bisa mengisi minat dan hobi yang kalian sukai, kemampuan bakat yang dimiliki, terus karir yang diinginkan, terus langkah persiapan itu seperti apa. Nah, kalian kan sudah SMA, kalian pasti bisa lah untuk menjawab pertanyaan dari ini. Nah, terus itu ada LKPD 2 dari Ibu. Nah, LKPD 2 itu berisi refleksi diri dan rencana aksi karir di masa depan. Nah, pertanyaannya itu, setelah mengetahui lebih dalam tentang diri kalian, karir apa yang paling ingin kalian itu wujudkan ke depannya bagaimana? Nah, terus ada 3 langkah aksi karir yang kalian bisa gunakan mulai dari hari ini. Terus ada juga pertanyaannya Ibu. Nah, pertanyaannya juga terakhir, komitmen karirku. Itu kalian boleh mengisi. Mulai hari ini saya akan begini agar dapat mewujudkan karir di masa depan saya. Nah, kan ini LKPD ada 2, berarti kalian itu harus menandatangani apa yang telah menjadi keputusan kalian. Oke, baik. Selanjutnya itu ada beberapa materi yang dari Ibu mengenai perencanaan karir di masa depannya kalian. Nah, yang pertama itu adalah pentingnya perencanaan karir. Nah, kalau kalian itu tidak merencanakan karirnya mulai dari sekarang, nanti bisa salah jurusan kipasnya kuliah nanti. Semisal ada yang mau masuk, ada yang pikirannya itu mungkin masuk BK, tapi keinginannya ini orang tua mungkin masuk kedokteran. Nah, kalian itu bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu untuk ini ke depan ini bagaimana. Nah, materinya Ibu itu ada pentingnya perencanaan karir. Nah, perencanaan karir itu merupakan proses yang sistematis dalam menentukan tujuan karir dan langkah-langkah yang dibutuhkan itu untuk mencapai tujuan karir ke depan. Nah, perencanaan karir itu berbasis sosial kognitif dan karir teori, yaitu menekankan pentingnya keyakinan diri, yaitu self efficacy, yaitu ekspektasi hasil sebagai fondasi dalam membangun keputusan karir yang lebih religius. Nah, ketika kalian itu memiliki pemahaman yang kuat tentang dirinya kalian, kalian itu bisa menetapkan tujuan yang lebih realistis dan komitmen untuk meraih ini cita-citanya kalian ke depannya. Nah, pasti kalian pernah menonton film yang ayah ini arahnya kemana. Nah, kayak ini dengan perencanaan
karir ini, karir itu ke depan bagaimana arahnya, bagaimana tujuannya, bagaimana konsepnya ini ke depannya, apakah akan sesuai dengan pola pikirku atau bagaimana. Nah, yang materi kedua itu dari buku ada konsep diri dan potensi dari karir tersebut. Nah, pemahaman terhadap konsep diri itu adalah langkah awal yang sangat bagus bagi kesadaran mental kita ke depannya. Nah, kan kalau misal kalian itu suka menggambar, tapi kalian itu tiba-tiba dipaksa masuk ke teknik, kira-kira kalian nyaman tidak? Nah, betul, pasti kalian merasa itu tidak nyaman karena tidak sesuai dengan betul apa yang kalian inginkan. Nah, pertanyaannya itu ini, siapa di sini yang sudah tahu apa ini minat bakatnya ini ke depannya bagaimana? Nah, oke. Nah, terus ada pilihan karir dan pendidikan. Tulisnya ini karirnya kalian ke depannya apa? Nah, dunia karir modern itu menawarkan pasti banyak pilihan studi lanjutan. Nah, pilihan karir itu dapat dikategorikan ke dalam berbagai bidang, contohnya itu sains, teknologi, seni, budaya, kesehatan, pendidikan, hukum, bisnis, contoh juga dari jurusannya itu BK, pendidikan, ya, dan masih banyak lagi. Terus dalam memilih jalur pendidikan lanjutan, kita itu perlu pertimbangkan kesesuaian antara program studi yang kita pilih ini dengan karir yang kita impikan. Itu harus seimbang agar kedepannya kalian itu memilih pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan itu yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, terus kan ibu ini dari jurusan BK. Nah, konsultasi kan terus kalian ini dari masa-masa SMA. Sudah kalian itu sudah memikirkan bagaimana ini ke depannya saya, bagaimana tujuan karirku ke depannya. Pasti kalian itu terhalang biaya, terhalang karena berbeda pendapat sama orang tua dan segala macamnya lah. Nah, konsultasi dengan guru BK itu gunakan guru BK di sekolah. Kita tuh bisa gunakan guru BK itu sebagai bagaimana juga ke depannya, Bu. Apakah saya cocoknya masuk ya di kedokteran, masuk di pendidikan, atau masuk di teknik, atau pergi di kendari misalnya. Nah, dengan adanya itu guru BK di sekolah, bukan hanya sekedar alat untuk ini, guru BK sebagai kayak kalau ada masalah dia mendikasikan semuanya, padahal itu bukan kita sendiri juga BK seharusnya seperti itu. Terusnya guru BK itu adalah membimbing anak-anak untuk mencapai karirnya ke depan bagaimana, yang mau konsultasi mengenai karir, mentalnya kah, nah seperti itulah. Terus ada juga cara menyusun rencana karir yang realistis ke depannya. Nah, menyusun rencana karir yang realistis itu memerlukan pendekatan yang terstruktur dan bertahap. Nah, rencana karir yang baik itu mencantum tujuan kalian masing-masing, bilang bagaimana ini rencana karir datang bagaimana, tidak harus di orang yang bermasalah datang ke guru BK. Nah, terus ada langkah-langkahnya itu untuk membuat rencana karirnya ini kedepannya. Yang pertama itu adalah kenali diri kalian sendiri. Nah, kalian harus mengenali diri kalian sendiri, apakah saya ini haruskah
minat bakatku ini di mana, bisa di olahraga, bisa di bidang agama. Nah terus yang kedua itu ada yang kedua itu ada cari info karir. Nah kalian bisa cari info karir di masa depannya itu, sebenarnya kalian bisa bertanya ke kakak-kakak kelas kalian, bisa sudah tambah bagaimana karir ini sebenarnya. Nah terus yang ketiga itu ada tentukan tujuan. Nah, kalian ini harus menentukan tujuannya karir, tujuan kalian ini harus menentukan tujuan karirnya ini, kalian ke depannya mau bagaimana. Tidak hanya harus kuliah yang kayak langsung masuk di situ deh, kayak ikut bisa sama temanku misalnya. Nah kalian tapi harus tentukan ini tujuannya, kalian bilang ini kalian tuh bakalan bagaimana ke depannya, kayak masuk di negara atau masuk di mereka, bagaimana ini kedokteran dan BK ini, maka bagus itu pekerjaan itu bagaimana. Terus yang keempat itu ada buat rencana langkah ke depannya. Kalian harus menyusun dari langkah awal sampai dengan terakhir, yaitu dengan menyusun ini langkah-langkahnya kalian mulai dari perencanaan sampai dengan terakhir. Selanjutnya itu ada coba teman-teman kalian itu kan tadi KKD yang telah ibu kasih kepada kalian. Nah oke, KKD kan telah kita nah terus ada lagi tugasnya ibu, kalian itu berkelompok. Nah dalam satu kelompok itu kalian 3 sampai 4 orang. Kalian itu buat ini mengenai rencana karir kalian ini ke depannya. Dengan siswa 1 itu karirnya bagaimana, siswa 2, siswa 3, siswa dan kalian itu membuat minimap. Nah minimap ini itu berupa kertas ini, kertas ini, dan ada stiker kalian tulis di sini rencana karir masa depan, khususnya untuk kelas ini sampai dengan selesai. Yes, ke nilai penting. Oke. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Oke, silakan adik presentasikan. Terima kasih sudah oke. Terus selanjutnya ada satu pertanyaan lagi ya, maksudnya gerakan. Nah, oke. Ya, nah, perencanaan karir itu adalah mungkin kedepannya tuh kalian akan hilang arah, kayak awal ini mau masuk di sini, tiba-tiba kesana lagi yang lain. Sekitar 5 komponen yang mewakili bagian dari seseorang. Baik, yang pertama ada teladan iman, keduanya ada
cita-citaku. Nah, oke. Ini ada dua. Ini adalah dua sedikit investigasi. Yang pertama ini kalian tulis cita-cita kalian ini waktu kecil. Nah, terus yang kedua kalian menuliskan cita-cita kalian itu yang diinginkan dan ada SBY kedua itu ada kalian itu menulis di kertas buat cabang kayak kali itu yang tulis kalian bercabang tapi benar-benar kedua itu bangga kan itu yang keterampilan yang bisa menggunakan dan terakhir itu ada solusi kalian menemui bagaimana. Terima kasih ya teman-teman. Sepertinya kalian Mbak mendengarkan secara aktif kepada video itu mengenai perencanaan kalian di masa depannya kalian. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan. Bila